Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan membahas bab baru di Fisika Dasar 1, yaitu mengenai momentum dan impuls. Capaian pembelajaran untuk materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis sistem mekanika dua benda pada momentum dan impuls, tumbukan, dan sistem partikel. Jadi nanti yang akan kita pelajari pada bab momentum dan impuls itu diantaranya adalah mengenai momentum linier, mengenai kekekalan momentum, hubungan momentum dan impuls, dan juga sistem partikel. Itu adalah bagian yang akan kita bahas pada bab momentum dan impuls. Oke, pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas beberapa konsep mengenai analisis gerak benda. Yang pertama adalah kita sudah membahas mengenai kinematika gerak, di mana di sini itu yang kita bahas adalah mengenai besaran-besaran geraknya. Selanjutnya adalah konsep dinamika, di mana dalam konsep dinamika ini kita menggunakan hukum Newton. Di dalam konsep dinamika yaitu yang menjelaskan mengenai mengapa benda tersebut bergerak. Makanya yang kita bahas itu adalah mengenai gayanya. Selanjutnya, konsep yang telah kita pelajari untuk menganalisis gerak yaitu usaha dan energi. Nah, untuk kali ini kasus yang akan kita bahas, kita lihat dulu contohnya nih. Ini sih ada dua buah contoh benda yang bergerak. Yang pertama itu adalah pendulum. Mereka itu akan bergerak dengan saling bertumbukan. Terus yang kedua adalah pada saat ada permainan baseball, di mana nanti si bola baseball itu akan bertumbukan karena dipukul oleh tongkat baseballnya. Nah, di sini menggambarkan adanya interaksi dua benda dalam satu sistem, dan juga terdapat beberapa variabel yang berkaitan dengan gerak-gerak tersebut. Nah, untuk membahas gambaran ini, maka konsep analisis gerak benda yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan momentum. Jadi, menganalisis gerak bendanya dengan konsep momentum. Ini akan kita pelajari di bab pekan ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai momentum linier. Momentum linier itu adalah perkalian antara massa partikel dengan kecepatannya. Untuk simbol momentum, kita menggunakan notasi P. Jadi momentum itu adalah P, dan secara matematis momentum itu bisa kita tulis dengan P sama dengan M dikali V, di mana M ini adalah massa partikelnya dan V adalah kecepatan dari partikelnya. Satuan untuk momentum yaitu kilogram dikali meter per sekon. Oke, momentum ini merupakan besaran vektor. Kenapa besaran vektor? Kita bisa lihat di mana massa ini itu adalah besaran skalar dan V atau kecepatan ini adalah besaran vektor. Maka apabila besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor, maka hasil yang kita dapatkan adalah besaran vektor, di mana nanti arah dari momentum ini itu sama dengan arah dari kecepatannya. Oke, dalam koordinat 3 dimensi, momentum dapat dituliskan menjadi momentum di arah sumbu X itu ditambah dengan momentum di arah sumbu Y-nya ditambah dengan momentum di arah sumbu K-nya. Jadi sama dengan massa dikali V pada arah X ditambah massa dikali V pada arah Y dan massa dikali V pada arah Z.
Oke, untuk hubungan momentum dengan gaya seperti apa? Kita kembali lagi ke hukum 2 Newton, di mana kita tahu bahwa gaya itu, atau sigma gaya itu merupakan perubahan momentum terhadap waktu. Ini adalah terdapat di hukum 2 Newton, di mana apabila nanti masanya itu konstan, maka kita akan dapat persamaan akhirnya itu adalah sigma F atau gaya sama dengan massa dikali nilai percepatannya. Oke, kita lanjut ke momentum total system. Momentum total system itu seperti apa? Jadi apabila ada sebuah sistem, misalkan ini tuh adalah satu buah sistem, dan di dalam sistem ini itu terdapat ada 4 benda, maka momentum total sistemnya itu adalah kita jumlahkan semua momentum benda yang ada pada sistem tersebut. Jadi apabila di sini, di dalam sistem ini ada 4 benda, maka kita jumlahkan momentum benda ke-1, momentum benda kedua, momentum benda ketiga, dan momentum benda keempat. Setelah kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan hasil momentum total sistemnya. Oke, untuk lebih memahami tentang momentum total sistem, coba kita kerjakan soal di latihan 1. Oke, ini adalah latihan 1 yang harus dikerjakan. Jadi soal latihan 1 ini adalah benda yang bermassa masing-masing 4,0 kg dan 2,5 kg bergerak masing-masing dengan kecepatan 3i plus 2j meter per sekon dan min 5i plus 3j meter per sekon. Berapakah momentum total sistem dua partikel tersebut? Oke, coba dikerjakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu, nanti setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Oke, waktu mengerjakan saya kira cukup. Kita akan bahas bersama-sama untuk soal latihan 1 ini. Jadi diketahui pada soal ini ada 2 benda. Jadi diketahui ada 2 benda di mana massa benda ke-1 itu adalah 4 kg dengan V atau kecepatan benda ke-1-nya itu adalah 3i plus 2j meter per second, dan untuk massa kedua sebesar 2,5 kg dengan nilai kecepatannya itu adalah min 5i plus 3j meter per second. Oke, ditanyakannya apa? Ditanyakannya itu adalah nilai momentum total sistemnya. Oke, untuk menjawab soal ini kita bisa lihat di sini ada berapa benda? Ada 2 benda. Maka persamaan momentum total sistem untuk soal ini kita butuhkannya itu hanya momentum benda ke-1 ditambah momentum benda ke-2. Oke, kita langsung kerjakan. Ini dengan menggunakan persamaan ini, momentum total sistem untuk soal ini, maka kita langsung masukkan saja momentum benda ke-1 itu berarti massa benda ke-1 dikali kecepatan benda ke-1 tambah kedua dikali kecepatan benda kedua, maka kita akan dapat ini 4 dikali 3i plus 2j ditambah 2,5 dikali min 5i tambah 3j. Satuannya itu adalah kilogram meter per second. Oke, kita kalikan. Hasilnya adalah 12i ditambah 8j. Ini kita kalikan menjadi min 12,5i plus 7,5j. Oke, kita jumlahkan i dengan i, j dengan j.
I dengan I berarti ini dengan ini 12I dikurangi 12,5I, maka hasilnya itu adalah min 0,5I. 8J kita jumlahkan dengan 7,5J, hasilnya adalah plus 15,5J. Oke, satuannya adalah kilogram dikali meter per second. Ini adalah nilai momentum total sistem untuk soal latihan 1, di mana dalam sistem tersebut hanya terdapat 2 partikel. Oke, bagaimana hasil pekerjaan kalian? Apakah ada yang sama hasilnya dengan pembahasan ini? Apabila ada yang sama, alhamdulillah. Apabila masih ada yang belum sama, maka coba diulang kembali pengerjaannya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai impuls. Oke, dimana di sini kita memiliki satu buah tongkat pemukul dan bolanya, dimana sebuah tongkat pemukul ini tuh akan memukul sebuah bola yang datang, sehingga bola tersebut akan bergerak berlawanan dari arah awalnya. Jadi bola tersebut nanti akan bergerak dengan arah yang berlawanan dari awalnya. Oke, bola pada saat mulai kontak dengan pemukul, maka di situ adalah saatnya T awal atau T1-nya. Sedangkan pada saat bola lepas dari pemukul, di situ adalah kondisi di mana saat T-nya itu adalah T2, yaitu T akhirnya. Ketika bola dengan pemukul itu kontak, maka pemukul tersebut akan memberikan gaya pada bola sehingga bola menerima gaya. Artinya, ada gaya yang bekerja pada bola akibat pemukul. Oke, jika dibuat grafik gaya yang bekerja pada bola terhadap waktu kontaknya, maka dapat digambarkan sebagai berikut. Di mana delta T ini itu adalah selang waktu antara T1 dengan T2, T awal dan T akhirnya. Oke, pada saat awal kontak, gayanya itu akan terus drastis meningkat, dan pada titik tertentu dia akan menurun sampai ke T akhirnya atau sampai ke bola lepas dari pemukul pada saat T2-nya. Oke, dari sini dapat disimpulkan bahwa impuls itu adalah perkalian antara gaya rata-rata yang bekerja pada bola akibat pemukul dengan selang waktu. Apabila ditulis secara matematis, maka rumus impuls itu adalah I sama dengan F dikali delta T-nya. Delta T itu adalah selang waktunya antara T akhir dan T awalnya. Satuan untuk impuls adalah Newton dikali second. Oke, secara umum impuls ini dapat kita tulis juga sebagai berikut, dimana apabila selang waktunya itu terjadi pada selang waktu yang sangat kecil, dimana I itu sama dengan integral dari F dt, dimana batas bawahnya itu adalah T1, batas atasnya itu adalah T2 atau T akhirnya. Oke, dilihat di persamaan ini, maka apabila dilihat secara grafis, dikaitkan dengan grafisnya, maka impuls ini itu menyatakan luas daerah di bawah kurva Ft, yaitu daerah yang diarsir ini adalah nilai impulsnya. Dari semua penjelasan impuls, kita juga bisa menyimpulkan bahwa impuls itu adalah gaya yang bekerja pada benda, sangat singkat, namun efeknya sangat besar.
Sekarang kita akan bahas mengenai teorema impuls momentum, yaitu hubungan antara impuls dan momentum. Ini masih sama ilustrasinya. Kita ada satu pemukul, tongkat pemukul dengan bola, di mana bola ini tuh akan dipukul oleh tongkat. Jadi apabila bola tersebut di kondisi awal dia bergerak dengan kecepatan v1, arahnya adalah ke sini mendekati pemukul. Oke, setelah dia dipukul, maka si bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan v akhirnya yang arahnya itu menjauh dari pemukul. Oke, dengan kondisi seperti ini, maka kita lakukan pendekatan dengan menggunakan hukum 2 Newton. Dimana kita tahu bahwa gaya itu sama dengan massa dikali nilai percepatannya. Dimana nilai percepatan itu adalah delta V dibagi delta T. Delta V itu apa? Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya dibagi selang waktunya. Oke, sekarang kita coba uraikan kembali. Gaya sama dengan massa dikali delta V-nya dibagi selang waktunya. Oke, maka apabila kedua ruas kanan dan kirinya kita kalikan delta T ke F delta T, kita akan dapat massa dikali V akhir atau kecepatan akhir bolanya dikurangi massa dikali V awal bolanya. Kita tahu bahwa F gaya dikali selang waktu itu adalah impuls. Ini massa dikali kecepatan akhir dikurangi massa dikali kecepatan awal. Ini adalah perubahan momentum dimana apabila kita tuliskan hubungannya itu adalah I itu tuh sama dengan P akhirnya, karena M dikali V itu adalah momentum, berarti apabila massa dikali kecepatan akhirnya, maka jadi momentum akhirnya dikurangi momentum awal bendanya. Ini adalah matematisnya. Sehingga kita dapatkan kesimpulan teorema impuls momentum itu adalah impuls itu sama dengan perubahan momentumnya. Oke, untuk selanjutnya coba kerjakan latihan 2 dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Latihan 2 yang harus dikerjakan, dimana soalnya itu adalah sebuah benda jatuh ke lantai dengan kecepatan 10 meter per second, kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per second. Jika massa benda adalah 0,8 kg dan lama peristiwa tumbukan antara benda dan lantai adalah 0,2 second, berapakah impuls yang dilakukan oleh lantai pada benda dan gaya yang dilakukan lantai pada benda? Oke, silahkan coba kerjakan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas sama-sama di grup kelas.